terugkijken op ons verleden. Op de vruchten van ons harde werk. Di awal film kita diperlihatkan sebuah masa lalu bos mafia Spanyol yang paling bengis di dunia. Dialah yang bernama bos besar Ferry yang telah menguasai Spanyol Raya. Masa lalu Ferry berasal dari keluarga sangat miskin, tetapi dia terus saja berusaha untuk bisa meningkatkan dirinya. Bahkan suatu ketika dia telah mendapatkan sebuah kesuksesan, uang berlimpah di mana-mana. Namun ketika dia telah mendapatkan sesuatu yang telah dia inginkan, tiba-tiba saja mereka mendapatkan saingan dan musuh di mana-mana. Bahkan semua teman-temannya, kerabat, bahkan istrinya sendiri telah meninggalkan Ferry, sehingga Ferry jatuh miskin kembali. Ik heb niks meer. Alleen de Spaanse zon. Nee. Ferry Bouwman bestaat niet meer. Singkat cerita, kembali kepada masa sekarang, Ferry yang telah jatuh miskin dan menjadi orang biasa, bersenang-senang dan bebas tanpa hambatan. Dia berada di tengah-tengah masyarakat, menghibur semua orang, menjadi badut Santa Claus. Namun sayang sekali, ketika Ferry sedang bermain dengan teman-temannya dan bocil-bocil yang ada di tempat ini, tiba-tiba saja ketika Ferry datang ke mobilnya, ada dua orang yang telah mendatanginya, yaitu sepupunya yang sudah lama hilang. ¿Qué pasa? Ferry? Jezebel. Seorang wanita yang sekarang sudah beranjak dewasa, dia yang bernama Jezabel, datang kepada Ferry untuk meminta bantuan. Karena dulu Ferry adalah bos mafia kartel narkoboy terbesar di Spanyol, namun dia telah menghilang dan mengasingkan diri, di mana Jezabel meminta tolong kepada Ferry bersama pacarnya yang bernama Jeremy untuk meminta uang dengan jumlah besar. Jeremy, een vriendje. Hoe is het? Ik heb geld nodig. Hoeveel heb je nodig? 50.000. 50.000. Otomatis Ferry pun langsung bertanya kepada Jezabel apa yang akan dia lakukan. Ternyata mereka sedang meracik narkoboy, tetapi semua peralatannya termasuk juga lem telah disita oleh polisi. Namun Ferry yang sekarang sudah bertobat tidak mau bersangkutan dengan narkoboy. Lat meegekocht, BMK. Nou, de woud afgepakt. Beseft jij wel wat voor puinhoop dat jullie zit? Dat je niks mee te maken hebben. Fuck you, Ferry! Jezabel yang sudah hidup sebatang kara, bahkan Ferry tidak terima. Dia pun benar-benar sangat menderita, bahkan luka memar yang ada di dada, di mana Jezabel sekarang hidup sendirian. Ferry yang telah melihat keponakannya datang kembali kepada dirinya, sekarang dengan keadaan Ferry sudah miskin tua kerantang, sehingga dia tidak bisa melakukan apapun. Bahkan Jeremy terus saja memohon kepada Ferry. Ini satu-satunya cara, karena Jezabel berkaitan dengan bos mafia paling mengerikan. Ketika Ferry sedang bermain dengan anak-anak, dia pun tersinggung. Domme, kan die even bijbrengen anders? Huh? Andrés! Los! 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 ¡Llama a la policía! Domme. Flikker! We gaan. Dengan seketika jiwa kartel mafia Ferry pun langsung menggejolak dan datang ke permukaan, di mana Ferry langsung masuk ke dalam sebuah tempat untuk bisa bertemu dengan bos mafia kartel yang sedang menguasainya. Dia yang bernama Lex Van Doon, yang telah memerintahkan kepada Jezabel untuk bisa mendapatkan 250.000 pil narkoboy. Kemudian Ferry yang sedang melakukan obrolan yang sangat panas, tiba-tiba saja muncul seorang pria yang bernama Dennis. Dia adalah anggotanya waktu dulu yang telah mengkhianati Ferry, sehingga di mana Ferry pun langsung memuncak, menantang kepada Lex untuk bisa menggandakan pil tersebut dengan harga sangat mahal. Ik heb die pillen nodig. Binnen een week. We doen het dubbel, hè? Anders gebeurt er helemaal niks. 500k? Betaal, alles, netjes. Je krijgt een week. Deal. Singkat cerita, ketika kesepakatan sudah dibuat, Ferry pun sudah pergi.
di mana Lex langsung mengancam kepada Dennis bahwa dia telah bermain-main dengan bos besar dan Lex tidak mau ngambil resiko. Ik wil mijn pillen hebben. Regel PMK voor ze nu! Kemudian kembali lagi kepada Ferry yang sedang memarahi Jezabel karena dia sudah berlagak menjadi seorang gangster. Bahkan dia tidak berpikir dua kali untuk bisa memenuhi seorang bos mafia yang sekarang memegang Spanyol. Walaupun Ferry adalah seorang legend menjadi kartel narkoboy, dia pun harus bisa berpikir karena tidak mempunyai sebuah bahan dan lab untuk bisa membuat pil narkoboy. Zonder PMK, zonder lab. Kom, Ferry, heb nog iets. Ik heb wel betere pillen gemaakt dan jullie ooit gezien hebben. Kemudian Jezabel dan Jeremy langsung membawa Ferry ke suatu tempat untuk bisa memperkenalkan timnya. Mereka semua yang sudah bekerja sejak lama bersama Jezabel. Dialah yang bernama Steve, seorang peracik narkoboy sama seperti Jeremy, dan temannya yang bernama Dino. Mereka berempat adalah sekawan yang sudah lama bergelut dengan para racikan narkoboy dan menjualnya ke seseorang dengan skala besar. Akan tetapi mereka tidak mempunyai sebuah bahan-bahan untuk bisa meracik narkoboy tersebut karena semua bahannya sudah disita oleh polisi. Sehingga Ferry pun langsung keluar. Het godverdomme lijf om hier te komen, jongen. Die klootzak wisselt van kant als het hem uitkomt. Hoeveel tijd wil het nog verspillen? Sungguh kagetnya ketika Dennis langsung datang. Dia pun mengatakan atas perintah dari Lex untuk bisa membantu mereka mendapatkan bahan narkoboy tersebut. Setelah pertengkaran yang sangat panjang, akhirnya mereka berdua pun langsung meredam. Walaupun Ferry sangat gendok sekali kepada Dennis karena dia menjadi beban bagi semua orang dan menjadi seorang pengkhianat. Namun rencana untuk bisa mendapatkan bahan mereka pun langsung menyusun bersama-sama. Datang ke suatu tempat sesuai informasi dari Dennis, mereka pun langsung mempersiapkan diri untuk bisa memancing semua orang yang ada di dalam gedung. Setelah mobil kontainer keluar dari gedung, di mana mereka pun langsung bersiap-siap untuk bisa menjaganya di suatu tempat yang sangat sepi. Disinilah aksi pun dimulai. Uitstappen, kom op, uitstappen! Inlaaien! Kom, meer vader, kom! Domme! Hier, en niet meer kijken! Nou, opschieten! Rijden! Jack! Rijden! Sungguh sangat disayangkan sekali misi telah berantakan, di mana salah satu dari mereka yang bernama Jeremy, pacarnya Jezabel, telah tertembak di bagian dada. Ferry yang telah berpengalaman dengan hal seperti ini, dia pun langsung melakukan operasi kecil-kecilan untuk bisa mengangkat peluru yang menancap di dadanya Jeremy dengan peralatan seadanya. Jezebel! Fuck is er gebeurd? Singkat cerita, beberapa hari kemudian, di mana Jeremy mulai membaik, Ferry langsung membangunkannya untuk bersegera bersiap-siap karena mereka mempunyai sebuah tugas yang sangat berat, membuat 500.000 pil narkoboy untuk bisa dijual. Ik wacht er even buiten. Kemudian Ferry bersama kawan-kawan dan konco-konconya pun langsung datang ke suatu tempat di mana mereka pun langsung memulai untuk melakukan peracikan. Ja, ik doe me al dat geld. Singkat cerita, 4 hari kemudian, di mana Jezabel sudah mendapatkan 400.000 pil, sehingga mereka membutuhkan 100.000 pil untuk 1 hari lagi. Sehingga Jezabel memutuskan untuk berpesta. Geld. Familie, uw vrienden. Jeremy. Jij en Jeremy, jullie het best iets moois Ga het samen. omkeren.
Kemudian ketika malam harinya, seluruh tim yang ada di tempat ini pun langsung berkumpul di seluruh tempat, di mana Ferry pun langsung datang untuk mengikuti pesta yang telah diadakan oleh Jezabel sebagai tanda terima kasih. Kemudian Ferry langsung memberikan sebuah kalung yang telah dipakai selalu oleh ayah dan ibunya dan sudah lama hilang. Disinilah mereka pun langsung berbahagia. Ferry, Ja. Ferry. Ferry! Goed. Hier is de hoofdmoot. Jij liet me zo goed aan lopen. Jij waart alleen, doet me ook geen. Alles liet zien wat gaat. Zonder blikken of blozen. Jij liet me vallen, wat meer van het leven. Singkat cerita, pesta pun telah berhenti sejenak ketika Dennis datang membawa makanan karena mereka harus mengisi amunisi terlebih dahulu. Dengan keadaan seperti ini, mereka semua langsung bersorak karena target 500.000 pil sudah hampir terlampaui dan sisa hanya 100.000 pil saja, dan itu adalah pekerjaan yang sangat mudah. Singkat waktu ketika tengah malam Ferry yang sedang kencing di semak-semak, tiba-tiba saja Dennis mendapatkan sebuah panggilan telepon dari orang misterius, sehingga Ferry pun langsung mencurigai Dennis akan berbuat sesuatu, di mana Dennis katanya akan nyangcut di suatu tempat, tetapi Ferry tidak percaya, sehingga Ferry pun langsung meminta kepada temannya untuk meminjam mobil. Die sleutels. Voorzichtig, ja, die auto. Singkat waktu tiba di sebuah kafe remang-remang, Ferry pun semakin curiga apa yang dikatakan oleh Dennis karena dia telah bertemu dengan Lex bersama orang-orang yang lainnya, sehingga Ferry pun langsung menyusup lewat dapur untuk bisa menguntit apa yang mereka telah bicarakan. Sungguh tanpa diduga, ketika Ferry mendengar percakapan antara Dennis Lex bersama seseorang, dia telah merencanakan sesuatu yang sangat buruk terhadap Jezabel bersama para timnya untuk bisa menggagalkan 500.000 pil tersebut, sehingga disinilah rencana mereka telah terbongkar. Als er iemand schiet, gaat zij er ook aan. Wapen is weg. Ik hoef geen geld. Sungguh tanpa diduga ketika Lex dan Dennis pergi, di mana Ferry langsung menodongkan senjata kepada seorang wanita yang bernama She. Dia adalah pembunuh bayaran yang telah disewa oleh Lex untuk bisa menghancurkan proyek Jezabel, sehingga mereka membuat sepakatan. 100.000. Jij blijft leven, hij gaat dood. Verstandig. Singkat cerita, keesokan harinya di mana Dennis yang sudah berada di markas, dia pun langsung dipanggil oleh Ferry untuk tidak boleh bermacam-macam karena dia sudah mengetahui apa yang direncanakan oleh Dennis, sehingga dia tidak akan pernah membuat suatu kesalahan. Tetapi Dennis terus saja balik mengancam. Zeg dan nog eens en schiet ik jou ook door op kop. Hè? Laat Jess dan zien wie je echt bent. Singkat waktu ketika Dennis telah pergi, di mana Ferry langsung memanggil She untuk bertemu dengan Jezabel, menjelaskan apa yang telah terjadi, dan Jezabel benar-benar kecewa kepada Dennis. Yes. Dat kan me niet schelen. Rustig, rustig, rustig. Kemudian ketika Jezabel dan Ferry akan datang ke lab untuk bisa memeriksa semua pilnya, tiba-tiba saja terjadi ledakan. Waar is hij? Hij is binnen. Jezebel, nee! Jezebel! Hier! Wat je moet roken, vlek! Sungguh sangat sial sekali. Satu-satunya alat, satu-satunya bahan yang membuat pil tersebut terjadi ledakan yang ada di dalam lab, sehingga tiba-tiba saja Lex bersama konco-konconya yang telah mengetahui berita tersebut datang kepada Ferry untuk bisa menagih narkoboy itu. Walaupun jatuh temponya adalah besok, tetapi Lex terus saja mengancam untuk bisa mendapatkannya hari ini juga,
sehingga mereka pun langsung digeledah. Dengan begitu, sayangnya di mana Steve telah ditangkap dan di dalamnya tidak ada narkoboy. Waar zijn mijn papier ontbreekt er? Wie? Stevie. Taktik yang dilakukan oleh Ferry membuat Lex benar-benar marah besar sehingga membunuh Steve di hadapan semua orang. Mereka semua pun langsung menyuruh untuk bisa mencari di manakah Dino berada, sehingga mereka pun langsung menyusurnya di beberapa tempat. Namun sangat disayangkan, Dino telah ditangkap dan 400.000 pil telah didapatkan Lex. Ah, kijk eens. Hey, Dino. Hoeveel zei je dat het er waren? 400.000. We hadden 500.000 afgesproken, toch? Nee. Sungguh mengerikan sekali. Lex yang sekarang mempunyai sebuah kekuasaan dan senjata meminta kepada Ferry untuk bisa melengkapinya besok dengan jumlah 100.000 pil lagi. Kalau tidak, Jezabel akan menjadi sebuah korban untuk bisa dibunuh. Singkat cerita, akhirnya mereka pun langsung setuju. Je gaat het fixen, of ik maak je kapot. Sesuai informasi terakhir bahwa semua bahan dan alat yang telah mereka lakukan dan dibeli oleh Jezabel diambil oleh para polisi, disita di suatu tempat. Akhirnya Jezabel, Ferry, dan Dennis langsung datang ke kantor polisi untuk mengambil barang tersebut. Namun sayang sekali kartu akses yang diambilnya tidak berfungsi. Je moet het lekker zelf. Schiet op, man. Situasi pun semakin mencekam dan mereka pun mendapatkan jalan buntu, tidak bisa masuk ke dalam ruangan. Beberapa para polisi pun telah datang untuk lalu lalang di tempat ini, sehingga Ferry mempunyai sebuah rencana untuk bisa mendapatkan kartu akses itu. Ketika seorang polisi datang untuk masuk ke dalam ruangan, tiba-tiba saja Ferry langsung mengalihkan perhatian. Singkat cerita, situasi sekarang masih aman dan terkendali. Mereka pun harus masuk ke dalam ruangan sitaan barang untuk bisa mendapatkan bahan dan alat yang telah mereka sita dari kantor polisi. Membawa baju seragam dan mereka pun dikira itu adalah para petugas kepolisian. Singkat waktu, akhirnya mereka pun langsung masuk dalam sebuah ruangan di mana bahan-bahan untuk menggunakan narkoboy dan semua alat ada di tempat ini. Tanpa basa-basi, di mana Jezabel langsung mengeksekusi bahan tersebut untuk meraciknya langsung di kantor polisi. Memang orang-orang ini sangat gila sekali. Namun tiba-tiba saja Jezabel masih kesal terhadap Dennis. Hey. Oh, fucking klootzak! Ik ben op de bal! Rustig! Ik ben op Moet je vader vermoord, man. Di tengah kekesalan Jezabel yang sedang memuncak, tiba-tiba saja Dennis mengatakan bahwa orang tuanya telah dibunuh oleh Ferry beberapa tahun yang lalu dan dibuktikan dari rekaman suara. Tanpa basa-basi, Ferry langsung membunuh Dennis. Kom op. Blijft hier. Singkat cerita, kekacauan telah terjadi. Akhirnya mereka tidak mendapatkan apapun di kantor polisi dan langsung keluar dari tempat ini. Namun di sisi lain, Shi yang sudah sepakat dengan Ferry untuk melakukan pembunuhan terhadap Lex, di mana dia yang berada di suatu tempat. Tiba-tiba saja Lex langsung datang untuk bisa menerima janjinya. Namun sangat disayangkan sekali, Lex sudah mengetahui apa yang direncanakan oleh Ferry dan Shi, sehingga dia langsung dieksekusi. Di sisi lain, kita diperlihatkan Jezabel yang masuk ke dalam sebuah ruangan untuk bisa menyelamatkan Jeremy. Maka disinilah peperangan pun dimulai.
Sungguh brutal sekali. Namun sangat disayangkan Ferry yang sudah tertembak beberapa kali oleh anggota dan konco-konconya Lex. Dia pun langsung keluar dari dinding untuk bisa mengangkat tangannya dan meminta kepada Lex dia sudah menyerah. Akan tetapi ternyata ini adalah pengalihan saja. Lalu tiba-tiba suara tembakan yang telah didengar oleh Jezabel ternyata terkena dari kepalanya Lex dan mati di tempat. Namun Jezabel dan Jeremy telah menjauh untuk bisa keluar dan lolos dari tempat ini. Namun sayang sekali Ferry telah mati. Singkat cerita, selang beberapa hari kemudian, di mana Jezabel yang telah membawa narkoboy dan telah dijual ke bandar, dia mendapatkan uang banyak. Bedankt. Ya, sayang sekali film pun harus berakhir. Bagaimanakah tanggapan para penonton setia karya GC? Langsung saja ditulis di kolom komentar. Seorang dari keluarga miskin kerantang, seorang yang bernama Ferry, di mana dia dulu berjuang menjadi seorang bandar narkoboy terbesar di Meksiko dan Spanyol. Namun sayang sekali, semua saingannya tidak mau Ferry terus berjaya. Sehingga suatu ketika Ferry telah bangkrut. Ketika Ferry sudah bertobat, tiba-tiba saja sepupunya malah mengikuti jejak dirinya, menjadi bandar narkoboy dan peracik obat yang sangat handal. Berkaitan dengan para bos mafia yang paling mengerikan, sehingga mereka mendapatkan sebuah masalah yang paling besar. Akan tetapi Ferry yang tidak tega melihat sepupunya menjadi sangat sengsara, dia pun langsung terjun kembali ke dunia gelap, sehingga merenggut nyawanya sendiri. Memang film keluarga yang sangat mengerikan. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan film seru lainnya hanya bersama Karya GC. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Ya, bye.